Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lumayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sambil nunggu yang lain ya. Ini soalnya suka admit otomatis suka nggak jalan. Jadi saya untuk admitnya harus dibantu. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan terakhir membahas Excel dengan apa? Dengan PowerPoint. Ya, mungkin Excelnya udah bisa, cuman kita ulangin lagi. Ya, kita pakai di sini yang 2003 sesuai sesuai dengan kalau Anda buka di penjelasan di materinya ya. Ini ada di sini namanya, yang ini namanya nama boxnya ya, nama boxnya ini nanti untuk formula bar untuk pesan, untuk rumus-rumus ya. Ini ada selektor sini, selektor. Oke. Nah, di sheetnya ini ada sheet 1, sheet 3 ya, dan seterusnya bisa ditambahin lagi sheetnya ya. Kemudian di sini ada untuk ya. Kemudian nih untuk mengurutkan dari kecil ke besar, dari besar ke kecil. Kemudian ada di halaman 53 nih, ada title bar dan lain sebagainya. Untuk membuatkan tabel, tinggal tabel aja yang kita pilih ya. Oke, seperti ini untuk membuat tabel, untuk formulasi data dan sebagainya ya. Kalau untuk format sel misalnya ini ada AAAA, ini kita mau selnya bentuknya lurus, bentuknya format sel kita mau bentuknya nanti miring. Ini kalau untuk general ya, alignment misalnya kita bentuknya miring nih, kita pengen bikin 5 derajat misalnya. Nah seperti itu ya hasilnya. Format sel kita bisa bikin text controlnya juga, misalnya wrap atau enggak wrap. Oke. Misalnya di sini kita mau merger, mau jadikan satu BBB ya. Kita satukan dengan AA tadi. Kita lihat format sel ya, di merger. Kita merge selnya, kita jadiin satu. Ya, ini udah jadi satu. Oke. Ya. Oke. Ada format sel, ada macam-macam. Ya, ada wrap, ada horizontal, ada vertikal tadi ya. Iya. Kemudian rumus formula yang penting di sini adalah di yang sudah saya ini kan, kalau tanda plus tadi untuk penjumlahan, tanda plus untuk penjumlahan, tanda minus untuk pengurangan. Misalnya di sini 2, di sini 3, ini 3 misalnya, ini contoh 3. Di sini adalah kita pencet tanda plus atau sama dengan, kita klik sini, kita tambah dengan ini. Nanti hasilnya seperti ini, 5. Kemudian ada tanda lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Ya. Kemudian ada fungsi string text, ada left sebelah kiri, left alamat teks, misalnya contohnya adalah sini tulis Jakarta masih bunyi terus ya. Kita lihat di add. Misalnya ada tulisan Jakarta, kita mau ambil live-nya, live itu dari sini, dari poin berapa ya. Kemudian kita mau ambil JA aja, jadi kita ambil JA dari depan, dari kiri yang pertama 2 karakter JA, jadi 2 aja kita ambil.
ya, enter. Ini kenapa nggak mau? Karena ada penulisannya nggak sama. Kalau nggak bisa berarti ada penulisannya yang tidak mau. Kadang-kadang dia ada yang mau pakai koma, ada yang mau pakai titik koma. Ada yang pakai koma, ada yang mau pakai titik koma. Ya, berarti yang versi ini mau pakai titik koma. Ya. Jadi begitu Anda kalau nggak koma, titik koma gitu, ingat ya. Tadi juga saya ada yang pakai koma, ada titik koma. Nih kelihatannya. Ya, kalau diperbesar, ini pakai titik koma. Tadi pakai koma nggak mau. Itu pakai left, pakai. Kalau mau diambil kanannya bisa pakai right, kanan. Ya. Kalau mau diambil tengahnya, KAR. KAR gimana? Misalnya ya. Nah, ini saya mau ambil car aja. KAR ya. Tengah berarti kita pakai apa? Middle atau tengah. Mid buka kurung. Mid buka kurung. Kemudian teks yang mau diambil mana? Ini Jakarta karena kita mau ambil car-nya, KAR. Kemudian itu posisi awalnya berapa? Dari posisi awal. Ya, kita ambil 2 misalnya. Kemudian mau yang diambil banyaknya berapa? Pengambilan posisi awal karakter, banyaknya karakter berapa? Titik koma. Nah, banyaknya karakter KAR tuh 3 karakter berarti 3. Ya, kita tutup. Ya, enter. Oke. AK berarti bukan 2 ya, 3 ya. 3 diambil 3. Ya, tadi bukan 2 berarti JA. K-nya ini yang ketiga ya, yang kedua A. Ini salah. Berarti ini bukan 2 berarti 3. 3 ketemu 3. Oke. K ya, diambil tengah. Ini dapat dipakai nanti untuk menentukan NIM Anda. NIM Anda tuh ada tahun ya, ada jurusan dengan kode-kodenya. Ya, nanti pakai if dan lain sebagainya. Fungsi logika juga ya. Or, not, if, jika, ya, and, dan ya. Nah, kemudian rumus diketik, jangan lupa tanda sama dengan. Kalau untuk menulis rumus, jangan lupa untuk mengetik sama dengan. Kemudian yang penting di sini adalah fungsi VLOOKUP. Kalau untuk penjumlahan, misalnya ini sama ini ya, kita bisa ambil antaranya, toto keluar 4, ya kan? Untuk menjumlahkan, ya di sini autosum misalnya, autosum ya, sum yang mana mau dijumlahkan sini. Ini, nah dengan ini, enter, ya jumlahnya hasilnya. Ini penjumlahan, jumlahan semuanya. Kemudian untuk rumus, untuk tabel juga untuk mengklik sort dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di sini yang penting adalah Anda kalau untuk membuat grafik ya tinggal bisa aja nih, tinggal grafik pakai wizard kali ini. Misalnya nih contohnya aja. Kita ambil yang mana? Yang ini. Grafiknya mana? Ini aja. Ini contoh aja ya. Yang mau kita ambil mana sini sheetnya? Next. X-nya 5, 8. Ya, terusnya oke, di next hasilnya chart 1 misalnya seperti ini, finish. Contoh aja ya, seperti ini hasilnya. Nanti tergantung tinggal apa yang mau di chartnya keluar sendiri di bawah. Ya, oke. Excelnya udah, tinggal untuk gaji karyawan. Kemudian kita lihat di soal. Di soalnya ada tugasnya. Kita buka di tugasnya. Nanti tugasnya suruh ngapain? Tugasnya
Kita lihat tugasnya suruh ngapain. Excel ya. Dalam printnya untuk tugas Excel ini, ukuran kertasnya juga harus Anda sesuaikan tugas Excelnya. Sheet 1 data nanti, sheet 1 data, sheet 2 ganti sorting, sheet 4 ya. Contoh. Ini chartnya atau grafik ya. Sheet 1 nanti kita ganti-ganti, kita pindahin aja ke sini. Nah, jadi dia di sheet 1 nanti kita ganti. Kalau di tugas itu namanya data, ini namanya data, lihat di tugasnya ya. Untuk menyimpan tabel, sheet 2 nya namanya sorting, Anda lihat, sorting. Sheet 3 nya filtering. Ya, yang keempat grafik atau chart ya. Oke, itu udah. Kemudian ini ada bagian, Anda lihat di bagian di sini. Kita lihat gimana sih soalnya. Ini kan tadi sheet 1 data, sheet 2 sorting, 3 filtering, sheet 4 grafik. Di sini gambarnya seperti ini. Nih, Ali Budi ya. Ali Budi ya, seperti ini ya. Nah, di sini diminta tadi apa? Ini saya nggak kerjakan semua, tapi saya kasih tahu ya cara-caranya. Ya, di sini diminta jika kode bagian A1 maka bagian operator gaji per hari 40.000 ya. Kalau bagian A2 maka bagian adalah teknisi gaji per hari adalah 75.000. Jika A3 maka adalah nih 50.000. Oke, kita kerjakan di Excel. Jika A1 kan gini. Ya tadi ya, bagian untuk masukin bagian ya. Di A1 maka bagian adalah operator. Ini isinya di sini adalah operator teknisi atau sales ya. Ini dilihat dari kode bagian. Berarti sama dengan if kurung buka if ke sini ya, sama dengan, jangan lupa pakai tanda kutip, A1 ya, kutip tutup, maka di sini ini titik koma, bagiannya adalah operator. Ingat, ini A3, A1, A2, A3 ini adalah string ataupun karakter, jadi harus pakai tanda kutip. Ini juga kita menulis operator adalah karakter atau string, jadi harus pakai tanda kutip. Kalau numerik itu angka, karakter tuh huruf ya. Tapi bisa juga angka bersifat numerik. Oke. Ini kalau A1 apa tadi? Operator. Jangan lupa kutip tutup ya. A1 itu ya. Kutip tutup ya, titik koma lagi, titik koma. Apakah sudah selesai? Jadi ini karena if itu cuma 2, right or wrong ya. Berikutnya kita tanya lagi, if lagi, if dalam if kita buka kurung lagi, if kemungkinan kedua, kalau tidak berarti if kemungkinan kedua,
titik koma, A2, kalau bukan 1 A2. A2 nya harus pakai tanda kutip. 2A nya besar, 2 nya besar. A2 itu ada yang salah nih, ada tanda koma. Pantesan tadi salah ya. Kalau A2 nya ada, maka tuh titik koma. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Titik koma adalah apa di situ? Operator teknisi. Titik 2 ada kutip teknisi. Ya, kutip tutup. Kemungkinan ketiga, jadi kalau kemungkinannya 2, if-nya 1. Kemungkinannya 3, if-nya 2 ya. Ingat, selain operator sama teknisi ya, selain itu adalah kalau A3 berarti selain A1 A2, jadi nggak mungkin kamu yang lain. Selain itu maka gajinya adalah sales. Oke. Nah, udah kita tutup kurung 1 ya. Kelihatan hijaunya ya. Hijaunya nih kelihatan, tapi yang di atas ini belum. 1 2 tutup kurung. Oke. 2. Udah itu kita enter ya. Sales ini ada kekurangan nih. Kenapa nih? Titik koma sales if titik if ada teknisi salesnya kenapa dibilang salah? If titik 2 teknisi titik koma ya, titik koma if ini iya. Kalau ini berarti C ini ditulis C ini titik C ini titik 2 sales. Bukan. Coba saya ulangin ya. Sama dengan if ini if A3 sama dengan A1, maka isinya adalah operator kemungkinan kedua. Kalau bukan itu berarti if lagi, if kurung buka sama dengan A2, maka habis operator apa? Teknisi. Selain itu if nih value false harusnya nih sales titik 2 kurang tutup 2 kali ya, enter.
Dibilang salah sininya ya. Apa ini ya, sales ya. A3 bener ya, sales ya. A3 sales bener. Udah habis itu tinggal kita copy aja ke bawah. Tuh. Dengan sendirinya akan keluar. Begitu udah keluar formulanya udah benar, tinggal kita copy ke bawah tadi ya. Nah, begitu nih, tinggal kita copy ke bawah. Kita klik di sini, pojok kanan ini, kanan bawah, kita tinggal tarik ke bawah. Ya. Sama juga dengan gaji, gajinya juga gitu. Gaji per harinya kan ada. Gaji per harinya dikali. Tinggal dikali aja. Ini hampir sama tadi. Jadi hampir sama, cuman satu gaji ya. Gaji per hari. Ini tinggal dikaliin hari aja. Ini saya Ctrl C, saya taruh sini aja. Ctrl V. Ya, ini tetapnya D4 ya. Ini D4. Kok D4 sih? C5 kalau A1 berarti gajinya adalah, kalau di perhitungan tidak usah pakai tanda kutip. Kalau A1 gaji per hari maka 40.000 tua 40.000 dikali dengan per hari kerjanya yang ini, hari kerja, klik sini ya. Kalau A2 ini bukan teknisi tapi apa, 75.000 tuaga dikali dengan hari kerja, klik sini. Oke, keluar, klik ya. Kalau ketiga kemungkinan lain udah nggak ada, berarti ini langsung aja dikali. Ini langsung aja dikali ya. Langsung aja dikali. Berarti berapa itu? 50.000 50 tuaga kali dikali dengan hari kerja. Klik di sini. Klik ya. Oke, tinggal di enter. Dapat 90.000 ya. Kita tinggal tarik ke bawah, tinggal di copy ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau mau dibuat formatnya, format cellnya ada numberingnya ya. Numbernya berapa desimal di belakang 0 atau currency ya. Mau pakai rupiah tinggal kamu tambahin ya, desimal di belakang 0. Oke. Keluar seperti itu gitu. Oke ya. Udah, kayak tinggal Anda jalankan. Sekarang kita masuk ke PowerPoint, pengenalan Microsoft Power. Nggak banyak ininya lah, Anda mungkin sudah terbiasa menggunakan Microsoft PowerPoint. PowerPoint kok nggak akses nih PowerPoint. Kita masuk ke Microsoft PowerPoint. Ini ada yang nggak ke add nggak nih? Saya intip dulu. Udah masuk ya. Oke, masuk ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, awalnya seperti ini. Nanti yang diminta ya, yang diminta adalah karena gambar-gambarnya ini tidak ada, gambar-gambarnya kan nggak ada nih untuk Microsoftnya. Gambar-gambarnya itu Anda pakai gambar-gambar yang ada di
PowerPoint Anda masing-masing. Terusnya Anda bikin latar belakang terbagus, cuman tulisannya tetap tulisan ini yang ada ya. Tulisannya tetap tulisan ini gambar Anda ganti nanti. Ada ganti tulisannya tulisan ini. Kemudian bikin yang menarik ya. Pakai Microsoft PowerPoint. Kemudian Anda pakai pewaktuan, kasih waktunya, timingnya dan lain sebagainya. Jadi biar jalan sendiri. Pada saat di save nanti, misalnya pada saat di save Anda bisa pilih bukan presentasi tapi pilih di sini power show nih. Anda pilih PowerPoint Show. Jadi ada dua yang PowerPoint ya. PowerPoint yang ini terusnya dengan PowerPoint Show. Presentation dengan PowerPoint Show. PowerPoint Show tuh dengan sendirinya akan jalan. Dengan sendirinya akan jalan. Di printnya setelah Anda bikin pewaktuan. Misalnya di sini ya. Kemudian saya tambah new slide misalnya ya. Misalnya di sini ya, ini contoh aja. Kedua sini ini latar belakang dan apa Anda bikin. Kemudian saya kasih pewaktuan di sini ya. Di sini slideshow animated scan. Animasinya Anda jalankan semuanya ya, pewaktuannya juga dijalankan sehingga dia akan berubah sendiri ya. Dengan ini lama nunggunya ya. Gitu ya. Ini Anda jalankan, Anda pilih baik mungkin ada desain latar belakang, cuman kata-katanya ini adalah masih sama seperti ini yang diminta di soal. Ini kata-katanya. Gambar bisa Anda ganti untuk slide 2, slide 1, slide 2, slide 3. Kata-katanya ya bukan 2000 ya. Microsoft Office bla bla bla. Ini cuman slide-nya Anda bikin semenarik mungkin ya. Kemudian selain print PowerPoint, selain save presentasi juga save tadi untuk di save untuk ininya ya. Selain di save tadi save-nya, selain save presentation juga di save PowerPoint show sehingga dia bisa berjalan sendiri. Tinggal pewaktuannya yang harus Anda bikin. Ya. Di sini ada slide, ada animasinya, custom animation. Ya. Animasinya nih ada pewaktuannya nih. Ini kan ada pewaktuannya. Nih, ada pewaktuannya slideshow. Auto preview ya. Ada teks 2 gimana ya. Ini pakai kalau startnya ini dengan klik. Kalau udah show itu nggak usah pakai klik ya. Ini after berapa menit nih, setelah berapa lama dia akan berubah sendiri ya. After previews ya. Gitu ya. Anda bisa desain vertikal, horizontal dan lain sebagainya.
Nah, sebagainya. Ini waktuannya juga Anda start preview, with previews, dengan preview dan lain sebagainya. Anda atur semenarik mungkin. Oke. Ya, Arfan baru gabung ya. Sudah selesai itu. Gimana, ada pertanyaan? Pertanyaan cuman ini. Yang penting Anda untuk PowerPoint ada berapa file? Ada berapa file? Ada 2 file untuk PowerPoint. Sama aja, yang satu file presentation, presentasi, yang satunya lagi file PowerPoint show ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke. Ya, gimana? Kalau diulang Pak yang timing slideshow-nya Pak, gimana caranya Pak? Timing slideshow-nya tadi ya. Nah, nanti Anda jangan dibikin klik ya. Kalau dibikin klik ini kan. Ini kalau kita bikin klik ini di sininya. Nanti ya. Kan ada yang dengan klik nih, on klik. Kalau pas di show itu PowerPoint show dia harus diklik dulu. Sedangkan itu harus berjalan muter ya. Kita bikin apa? Nah, kan gini nih. Kalau diklik kan baru dia jalan. Ini jangan, jadi ada timingnya tuh. Kalau diklik kan itu ya. Ini jangan dipakai jangan dipakai on click, jangan ya. Kita pakai preview setelah melihat ya. Tapi Anda tinggal bikin pewaktuannya aja kapan gitu. Ya, begitu Anda. Jadi nanti ini gunanya untuk apa? Gunanya pada saat Anda presentasi tanpa diklik dia akan berpindah sendiri. Anda bisa timingin. Ini kira-kira ngomongnya berapa lama gitu. Ngomongnya berapa lama misalnya ya. Nih, A-nya kan kita klik 2 kali ya. Timing, kita klik timing efek ya. Efeknya apa? Maunya di horizontal bla 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 ya. Kita klik timing berapa? Nih ya. Saya mau ngomong AAA 1 2 3. A kira-kira 5 detik ya. Nih, di ini kita bikin delaynya berapa nih? Kira-kira delaynya 3 detik ya. Delaynya 3,5 seka yang kebanyakan deh 2 aja. 2. Speednya berapa ini? Nah, speednya misalnya 3 second. Ini bisa Anda pilih-pilih ya. Seberapa lama kira-kira Anda ngomong. Jadi Anda bisa presentasi, PowerPoint show-nya itu jalan sendiri, perkiraan Anda ya. Jadi dia akan berubah sendiri gitu. Oke, kita coba play. Nah, seperti itu. Nah, baru keluar. Ada delaynya 3 detik ya. Nih, kelihatan nih kan delaynya tadi ya. Nih ya, saya ulangi ya. Ya, nih playnya nih kelihatan nih di delay baru masuk. Delaynya tadi 2 detik kan. Itu Anda bikin semuanya. Jadi kira-kira Anda ngomong pada saat presentasinya, atau kira-kira saya baca, kalau kita pakai pikiran kan cepet nih bacanya. Kira-kira saya ngomongin, misalnya Anda itu masuk nggak? Gitu ya. Ini sebelum ini kan saya play. Diam. Nah, gitu maksudnya. Dihitung itunya juga perkatanya berapa secondnya. Oke, gitu ya. Jadi nanti diharapkan pada saat Anda bisa presentasinya sudah dengan timing PowerPoint yang tanpa ada operator yang menjalankan atau Anda sendiri sambil presentasi, dan kelihatan kan lebih hebat gitu, lebih mempersiapkan apa yang akan dipresentasikan, entah itu presentasi tugas akhir, entah itu presentasi penjualan di perusahaan-perusahaan Anda nanti apa. Kalau kita diam, kira-kira slide-nya itu mengikuti dengan timing yang pas ya, ada penilaian lebih lah. Nah, itu yang saya minta. Selain tadi yang di file save as aja sini, selain file save-nya presentation ya, itu PPT PowerPoint, itu saya minta
slideshow-nya dia akan jalan sendiri. Nah, yang ini PowerPoint show itu harus Anda bikin. Ini tapi saya contoh aja, belakangnya Anda bikin semenarik mungkin, gambarnya Anda pilih semenarik mungkin. Nah, saya lihat ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Contoh dalam melakukan presentasi. Ada pertanyaan? Nah, Pak, ya. saya mau nanya. Kan di sini yang di Microsoft Excel untuk gaji kan pendapatan dikurang pajak pendapatan. Untuk cara pengurangannya itu rumusnya gimana ya Pak? Masih ini ya. Yang ini ya. Apa pendapatan mana? Gaji yang mana nih? Yang gaji bersih Pak. Gaji dihitung berdasarkan gaji per hari dikalikan jumlah hari kerja. Gaji per hari kan? Gaber mana? Oh, di ininya. Gaji bersih Pak yang gimana? Yang di ininya. Di sini ya. Yang mana sih? Di sini ya. Oh, gaji bersih ini. Langsung aja dikurangin pajak. Semua ini kan ada gaji tambah bonus ya. Kan gaji per hari nih. Gaji per hari kan tadi udah kehitung ya, yang saya bikin di sini ya. Yang contohnya kan. Gaji udah kehitung. Gaji tambah bonus kerja, tambah tunjangan, tambah pajak, dikurang pajak. Jadi 3 ini tambah nih dalam kurung nih. Terus dikurang ini, keluarin di sini gitu aja. Ya. Yang ini adalah ini tambah ini dikurang ini. Ini harus dalam kurung nih. 3 ini dalam kurung ya. Dalam kurung ini tambah ini taruh sini. Kurang pajak. Oh, udah di copy. Gitu. Oke? Ada lagi? Oke ya. Tinggal dikurangin aja. Tinggal dikurangin, masih ada yang masuk. Jadi mudah-mudahan saya soalnya rendering ininya video lama ya, renderingnya karena nih ya betul saya suka-suka saya mau ini nggak bisa, ke WA nggak bisa, makanya suka saya kalau kelamaan saya masukin ke YouTube, saya share insyaallah di YouTube. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang baru bergabung nanti bisa, mudah-mudahan bisa lihat di YouTube-nya. Kalau enggak ya yang ada di situ Anda buat semaksimal mungkin, bagusnya dengan timing seperti yang saya bilang, dengan timing sehingga Anda pada saat presentasi tidak perlu untuk apa? Tidak perlu untuk ada operatornya. Jadi bisa Anda sendiri jalan pakai PowerPoint view, PowerPoint langsung ya, dengan PowerPoint show tadi ya langsung. Kemudian dengan timing yang pas, jadi lebihin 1-2 detiknya aja. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Nggak ada pertanyaan? Oke ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.